Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi dua topik ya. Yang pertama topiknya yaitu bagaimana cara memasukkan ikan ke tank, dan yang kedua kita bahas 11 jenis alga yang sering muncul di aquascape. Tapi sebelum mulai silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di share juga. Mungkin banyak di sana teman-teman yang membutuhkan info ini. Proses memasukkan ikan ke akuarium atau ke tank seperti hal sepele guys. Padahal kalau tidak mengikuti tata caranya akan mengakibatkan fatal, dimana ikan akan stres dan bahkan akan mati. Pada umumnya ada dua proses yang harus kalian ikuti dalam memasukkan ikan ke akuarium, yaitu yang pertama ada proses aklimatisasi dan yang kedua proses karantina. Proses aklimatisasi artinya proses adaptasi atau penyesuaian fisiologis terhadap lingkungan baru. Jika sobat melewatkan proses ini pada ikan baru, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya ikan akan kaget dengan suhu air maupun parameter air di tank baru. Ia bisa stres, nafsu makannya hilang, menyadari atau bisa juga meloncat-loncat berusaha keluar akuarium. Terkadang saat proses perjalanan ikan terguncang-guncang. Nah, proses ini juga berguna untuk menstabilkan kondisi ikan. Sedangkan proses karantina bisa teman-teman lakukan atau tidak. Terutama untuk ikan-ikan yang membawa penyakit itu wajib dikarantina. Terkadang kita tak pernah tahu bagaimana kondisi air dan ikan di toko. Bisa saja membawa penyakit yang pada akhirnya jika tak dikarantina bisa menularkan ikan lain di tank lama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ran di dunia ngobok ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tank ukuran 120, tingginya 50 dan ke belakangnya 60. Jadi lumayan deepnya itu. Nah, ini temanya tidak ada tema sebetulnya karena natural aja. Nah, ini tank umurnya baru 1 minggu sudah keluar alga. Ini namanya adalah brown alga ya, atau bisa disebut juga diatom. Nah, bagaimana cara perawatannya? Tapi sebelumnya di sini saya akan sedikit sharing beberapa alga yang sering muncul di aquascape. Sedikitnya ada 11 jenis alga ya. Beberapa alga yang sering muncul di aquascape diantaranya yang pertama ada BBA. Biasanya tumbuh di tanaman-tanaman yang slow seperti anubias, kadaka, terus buce dan lain-lain ya. Bentuknya itu hitam nempel di ujung-ujung daunnya kayak rambut. Penyebab munculnya BBA biasanya dari sirkulasi air yang tidak merata. Jadi sirkulasi yang ada di tank itu terlalu lemah, jadi tidak muter. Jadi penyebabnya diantaranya yang pertama sirkulasi yang tidak merata, disebabkan karena pH-nya kurang besar ya. Terus ketidakseimbangan nutrisi, jadi nutrisi yang ada di tanknya itu tidak stabil, bisa kurang atau bisa berlebih. Berikutnya yaitu CO2 yang rendah, jadi kekurangan CO2. Lalu pencahayaan yang tidak konsisten. Jadi agar konsisten teman-teman bisa menggunakan timer ya buat lampunya. Lampu digunakan maksimal 8 jam, minimalnya 6 jam. Jadi tergantung dari kondisi tank kalian. Nah, jenis alga ini agak sulit sih untuk dihilangkan, namun tetap ada cara untuk menghilangkannya yang efektif. Yang pertama, kalian bisa memotong daun yang kena BBA-nya biar tidak merabat ya, menyebar ke daun-daun yang lain. Lalu berikutnya, buat arus air aquascape kalian merata, jadi pH-nya diperbesar ya, biar rata air yang ada di tank itu muter gitu ya. Berikutnya, seimbangkan nutrisi yang ada di tank, yaitu dengan cara naikkan dan gunakan CO2 yang stabil dan lampu stabilkan ya. Ada juga beberapa fauna yang bisa mencegah BBA, yaitu diantaranya Florida flagfish, terus ada udang amano, ada salmon alligator dan lain-lain lah. Berikutnya ada juga langkah yang sedikit ekstrim, yaitu dengan cara kalian angkat tanaman yang kena BBA lalu masukkan ke air yang ada baiklinnya. Jadi menggunakan pemutih ya, pemutih pakaian. Rasionya itu 1 mili banding 1000 mili selama 15 menit. Nah, itu dosisnya harus kalian perhatikan ya, jangan sampai overdosis.
Berikutnya ada alga yang namanya Cladophora. Jadi Cladophora ini berbeda dengan higher alga ya, atau alga rambut. Kalau dilihat bentuknya hampir sama dengan alga rambut, tapi berbeda guys. Kalau Cladophora ini teksturnya kalau kalian pegang itu lebih kasar, panjang-panjang dan berserat. Sedangkan kalau alga rambut atau higher alga, kalau kalian pegang itu agak lembut. Alga Cladophora ini biasanya ada di tank highlight ya, karena penyebabnya itu biasanya dari CO2 yang tinggi dan cahaya lampu yang tinggi juga, jadi mempercepat pertumbuhan si alga ini. Atau bisa juga dari bawaan tanaman ketika kalian planting. Jadi kalau planting itu hati-hati guys ya, harus diperiksa dulu daun-daunnya apakah ada alga atau tidak. Alga berikutnya ada yang dinamakan dengan blue green alga. Ini yang paling sering kita temui ya, terutama di tank-tank baru. Sebetulnya BGA ini tidak termasuk alga aquascape guys, melainkan cyanobacteria, namun agar mudah kita sebut saja alga. Alga ini biasanya berwarna hijau, biru, atau ungu dan nempel di substrat atau media tanam atau di tanaman-tanaman karpet. Penyebab dari BGA yang pertama adalah kurangnya nitrat, arus air yang tidak merata, pemberian pakan berlebih, terlalu banyak kotoran organik terutama di bagian yang terkena cahaya langsung, dan terlalu terekspos cahaya berlebih dengan waktu yang lama. Jadi lampunya tidak konsisten guys. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, membersihkan secara manual dengan selang, water change secara rutin atau ganti air ya. Paling sedikit 3 minggu sekali 30% dari akuarium. Penambahan bakteri starter, buat arus secara merata dalam akuarium, pemberian pakan secukupnya, dan rajin membersihkan kotoran organik bisa dilakukan sembari water change. Alga berikutnya yaitu brown alga atau biasanya disebut dengan diatom ya. Alga ini biasanya muncul di tank-tank yang baru pertama disetting. Jenis alga aquascape yang berwarna coklat, dan hampir semua aquascape yang baru di setup kadang terkena alga ini. Jika kalian merasa terkena alga ini, santai saja bro, masih ada kok cara menghilangkannya. Penyebab dari munculnya brown alga atau diatom ini adalah, yang pertama adalah karena aquascape baru disetting. Jadi biasanya di tank-tank baru itu memang suka muncul yang namanya brown alga atau biasanya dinamakan dengan diatom ya. Lalu berikutnya bakteri dan keadaan ekologi yang belum stabil, sehingga kandungan kimia dalam aquascape belum stabil. Bocornya pupuk dasar karena substrat yang terlalu tipis. Jadi teman-teman kalau setting aquascape, si substrat bagian atas itu minimal 5 cm ya, agar tidak ada kebocoran di pupuk dasar. Lalu rendahnya kadar oksigen. Untuk cara pencegahannya, yang pertama kalian harus sering dulu water change minimal 30% setiap hari selama 1 minggu. Yang kedua, bersihkan secara manual. Jadi yang rambut-rambut coklatnya kalian sedot saja dengan selang atau bisa dicubit-cubit guys ya kalau ada di bagian daun. Berikutnya, gunakan pencahayaan yang tidak low dan tidak juga high. Jadi gunakan untuk di awal setup itu yang medium guys ya. Berikutnya, kalian bisa gunakan juga alligator seperti amano shrimp atau udang amano ya, dan otosynchronous catfish. Alga berikutnya yaitu yang kelima ya. Yang kelima namanya ini cukup keren, yaitu push alga. Jadi alga ini bentuknya seperti rambut, berwarna hijau kecil halus dan biasanya menempel pada tanaman. Alga ini tumbuhnya per helai yang masing-masing menempel pada tanaman atau benda lain. Penyebab dari push alga yaitu yang pertama kekurangan CO2 dan yang kedua kekurangan nutrisi. Jadi untuk pencegahannya sangat mudah, yaitu yang pertama tinggal injek aja CO2 yang stabil, perbaiki nutrisi. Bisa juga menggunakan bahan-bahan kimia seperti cairan semprot sejenis alga remover, atau bisa juga menggunakan ikan-ikan alligator seperti sai, ikan amano, otosynchronous, atau black molly. Lalu berikutnya yang keenam adalah green water, keadaan air di mana aquascape kalian berwarna hijau berkabut. Bisa mengurangi keindahan aquascape kalian. Jika kalian berpikir bahwa green water dapat diatasi dengan cara water change, itu tidak sepenuhnya benar. Mengganti air atau water change memang bisa mengurangi green water, namun tidak bisa menghilangkannya, dan ada kemungkinan airnya akan hijau lagi. Lantas apa penyebab dan cara penanggulangannya?
kalian saksikan di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi di video baru. Jika kalian ada pertanyaan silahkan cantumkan di komen. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.